Apa sih yang dikejar? Uang, jabatan ganda. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya persilakan Prof. Darmadi Durianto, siap-siap Pak Rifki. Terima kasih pimpinan dan Pak Wamen dan jajarannya. Sebetulnya nggak ada Pak Menteri juga nggak apa-apa. Ada Pak Doni di sini. Kalau bapak-bapak ketahui Pak Doni ini powernya lebih besar dari menterinya. Beliau ada pemegang saham RAN, joinannya Raffi Ahmad. Nah, yang pertama, sebetulnya concern hari ini nih bicaranya Danantara. Tetapi karena masih dipanggil Pak Eriknya, kita nggak banyak bisa ngomong dulu. Tapi sebetulnya kenapa konsep super holding ini kan embrio super holding. Embrio. BPI Danantara, Pak Wamen Aminuddin ya, dan jajaran dan semuanya. Karena memang ada keraguan di publik bahwa BUMN tidak bisa menjalankan banyak fungsinya karena banyak hal. Satu, dianggap tidak efisien. Kedua, tidak mampu menciptakan sinergi. Ketiga, GCG-nya kurang. Banyak kasus korupsi. Ini di mana-mana dikritik. Walaupun BUMN sudah berusaha untuk membela diri, tapi banyak persepsi yang timbul di luar sana, Pak Doni. Dan yang keempat, yang paling parah nih Pak Aminuddin, intervensi politik ke direksi dan komisaris. Jadi maka timbullah harapan super holding ini dibuat seperti Temasek di Singapura. Jangan ada intervensi. Harus kita akui BUMN sekarang ini intervensinya luar biasa. Dan memang tidak berdaya dan memang tidak bisa dihindari juga oleh Pak Menteri. Ya. Nanti kita dengar partai politik ini masuk. Partai politik ini jadi komisaris, jadi dirut. Itu persepsi itu timbul sehingga muncul keraguan mungkin dari Pak Presiden Prabowo untuk menciptakan Danantara. Ini dengan Danantara, dengan konsep Temasek bisa mengurangi yang namanya intervensi politik dan sebagainya. Padahal juga belum tentu juga, ya kan? Belum tentu juga. Indonesia beda dengan Singapura, sangat beda kulturnya. Jadi ini menjadi serius dan harus kita dalami bersama. Apalagi kalau diambil semua yang bagus-bagus diambil dari Kementerian BUMN ke sana, sisanya yang jelek-jelek yang dikelola oleh Pak Doni. Ya kan di sini. Nah, ini problem. Ya. Yang kedua adalah saya menyoroti soal ketaatan kita sama hukum, Pak. Pak, sebetulnya saya mau Kementerian BUMN ini taat GCG, taat sama putusan hukum. Ini kan ada larangan, wamen itu nggak boleh rangkap jabatan. Putusan MK sudah ada 2019. Putusan PUU 80 itu, betul kan Pak? Ada lagi melanggar Undang-Undang Kementerian Negara pasal 23. Melanggar lagi Undang-Undang Pelayanan Publik. Melanggar lagi etika berbangsa dan bernegara, TAP MPR nomor 6. Tapi ini kok saya lihat nggak memberikan contoh Pak Wamen. Apa sih yang dikejar? Uang, jabatan ganda. Ya mari kita bersama-sama, kita ikuti instruksi Pak Presiden.
betul-betul kita menghormati proses hukum, pemerintahan yang bersih. Nah ini yang kita harapkan. Maka saya minta ini contoh jadi contoh. Belum apa-apa pagi-pagi udah lihat Pak Doni masuk komisaris. Jadi kalau hukumnya terjemahannya nggak benar ya kita coba disosialisasi kepada kami. Begitu. Ini Pak Menteri sudah kembali, mungkin ada berita baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.